Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Gurinal Josan dan mungkin sebagian dari kalian sudah tahu saya bakalan jadi asistensi kalian buat ngebantu kalian buat kelas ini. Eh, saya kurang tahu sih ini video ini mau saya arahin ke KI atau ke kelas satunya lagi. Saya juga asistensi, cuman mungkin mungkin sini diarahin ke KI sih. Oke, langsung aja deh. Mohon maaf pertama-tama saya untuk saat ini paling saya masih bahas teori dulu. uh, Kedepannya baru mungkin saya bakalan nyoba hands on codingan. Saya mau istilahnya kayak mungkin bikin fondasinya dulu kali ya, ngebahas fondasinya dulu mengenai machine learning. Dan ya karena saya tahu kalian belajar deep learning, cuman konsepnya dia bakalan sama, nggak jauh beda sama machine learning. Langsung aja deh. Pertama-tama ya paling ini harusnya outline sih, maaf sih. outline Ini outline machine learning. Paling pertama saya mau ngebahas dulu machine learning apa, habis itu ngebahas deep learning. Mungkin saya bakalan ngodingnya itu bakalan langsung deep learning sih, cuman saya kasih untuk pembukaan saya coba eh, luruskan mungkin bahasanya untuk permasalahan machine learning ya gitulah. Kalau dari pengertian, pertama-tama machine learning itu merupakan bidang dari artificial intelligence yang memanfaatkan data untuk mempelajari suatu pola aturan tertentu. Jadi sebenarnya tuh nggak semua artificial intelligence itu bisa dibilang machine learning. Machine learning itu dia kayak ngeautomasi sesuatu ya. Ya sebenarnya kalau definisi artificial intelligence kan merupakan, atau sesuai namanya kan ya, berarti kecerdasan buatan kan. Ya berarti mungkin suatu mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, yang mungkin harapannya juga bisa diimplementasikan untuk mengotomisasi pekerjaan tersebut. Dan untuk kasus machine learning, dia itu bekerjanya itu membutuhkan data. Jadi model matematika machine learning dia tuh mempelajari mempelajari polanya dari data yang kita berikan, dan harapannya itu dia tuh bisa membuat prediksi untuk ngehandle data-data yang akan datang ke depannya. Dan machine learning itu bisa dikatakan dia sebagai permasalahan optimisasi, karena model matematika machine learningnya itu dia parameternya bakal mencocokkan, nah istilahnya mungkin mencocokkan modelnya ke data yang kita kasih. Dan harapannya ya pola data yang kita pakai untuk melatih model tersebut itu bakalan sama dengan data yang unseen data gitu, data yang kita nggak tahu ke depannya, yang bakalan kita prediksi atau bakalan kita handle ke depannya. Ini dari Deadwell.ai. Jadi machine learning itu merupakan study of algorithms that can learn from experience. As a machine learning algorithm accumulates more experience, typically in the form of observational data or interactions with an environment, its performance improves. In the form of observational data ini berarti ya data training kita kasih, dan kalau untuk interaksi with an environment ini kemungkinan sih ngomongin reinforcement learning sih, merupakan suatu tipe dari pembelajaran machine learning juga. Untuk pembelajaran model experience ini bisa dibilang data, ini udah jelas ya. Terus bagaimana machine learning bekerja? Machine learning bekerja dengan cara mempelajari pola tertentu yang dimiliki oleh data, yang udah saya bilang tadi sebelumnya. Dan harapannya ya saya juga udah bilang sebelumnya, model machine learning dapat melakukan prediksi terhadap data yang tidak diketahui menggunakan pola yang telah dipelajari dari data yang digunakan untuk melatih model. Jadi ini implikasinya sih, kalau misalkan distribusi datanya yang kita pakai buat melatih modelnya itu dia ternyata berbeda sama distribusi atau sifat, mungkin ya sifat dari data yang akan kita prediksi ke depannya, itu kemungkinan machine learning modelnya bakal bikin prediksi yang kurang. Kayak mungkin kalau kalian pernah dengar kasus data imbalance, kelas imbalance, mungkin kalau kalian pernah dengar. Jadi distribusinya itu bukan kelas imbalance, gimana ya, kelas imbalance gak ada masalah sih, cuman maksudnya kalau kita nggak handle kelas imbalance nya itu, akhirnya jadi distribusi data yang kita pakai buat ngelatih sama data yang bakalan nongol ke ke model kita, itu kemungkinan bakalan model machine learningnya bakal kurang lah ngelakuin prediksinya. Ini cuman ya kayak
gimana ya, mungkin bisa dibilang rule of thumb gitu. Oke, next aja deh. Nah, ini bagaimana machine learning bekerja ya. Kalau dari diagramnya, jadi itu kalau tradisional programming atau mungkin bisa dibilang artificial intelligence, itu umumnya ada yang kita nge-input rules sama kita nge-input data dan harapannya kita dapat jawabannya. Cuman kalau dari pakai machine learning itu harapannya kita ada data, kita ada jawaban datanya atau target variable in this case. Ya harapannya machine learning itu bisa nge-fit ke keduanya tuh dan bisa mempelajari rulesnya itu gimana caranya dari data bisa jadi jawaban. Nah, tipe-tipe pembelajaran machine learning itu saya ada bukunya, maksudnya kayak referensi, cuma saya nggak masukin. Ada 3 sebenarnya. Ada supervised learning. Supervised learning itu output dari model machine learning itu terdefinisi dan merupakan variabel, yang mana kalau klasifikasi itu berarti variabelnya itu berupa data discrete, dan kalau regresi itu berarti variabelnya merupakan data kontinu. Kalau unsupervised learning itu berarti outputnya itu nggak terdefinisi, berarti itu kita mencari pola dari data-data yang kita miliki, mungkin segmentasi atau clustering kalau kalian pernah dengar. Kemudian untuk reinforcement learning, outputnya didefinisikan sebagai reward dari environment. Jadi modelnya itu bakalan berinteraksi, model atau AI-nya itu kalian terserah kalian ngomongnya apa, dia bakal berinteraksi dengan environment yang kalian definisikan dan harapannya dia bakalan dapat reward. Kalau contoh gampangnya kalau aplikasi reinforcement learning itu main game. Kalau misalkan model robot AI-nya atau player AI-nya itu dia berinteraksi dengan environment, ya berarti mungkin peta dari gamenya dan mendapatkan reward. Kalau kita definisin kayak misalkan mungkin kalau game tembak-tembakan ngebunuh orang, nah kita kasih reward kalau dia berhasil ngebunuh, dan kalau misalkan dia mati rewardnya mungkin kita kasih minus, dan environmentnya itu ya sesuai petanya yang kita berikan, sama mungkin bisa dibilang juga sama interaksinya sih sama player lain. Nah, ini ada beberapa terminologi yang gue rasa kalian perlu tahu sih masalah machine learning ini. Apalagi kalau kalian mau ngarah ke skripsi machine learning, ada data point, observasi atau datum. Ini merupakan satu baris informasi dalam data. Kemudian ada fiturnya, itu maksudnya variabel input yang akan dimasukkan ke dalam model, dan target itu merupakan variabel yang ingin kita prediksi. Kalau untuk kasus klasifikasi sama regresi, modelnya itu merupakan algoritma yang dipakai untuk dilatih agar dapat memberikan prediksi atau insight dari data yang diberikan. Kemudian parameter merupakan parameter atau variabel model yang berubah untuk menyesuaikan model dengan data. Kalau contoh kasus langsung ke deep learning, kalau misalkan kalian pernah lihat linear regresi kan ada bobot sama bias ya, dan sebenarnya kan deep learning itu cuma tumpukan dari linear regresi. Nah, berarti ada bobot dan bias doang. Itu merupakan parameternya dan dia bakal berubah kan nilainya selama proses training. Nah, kalau hyperparameter itu merupakan parameter yang mengontrol proses pembelajaran model. Maksudnya tuh kayak kalian ngedefinisi misalkan arsitektur neural network, hyperparameternya mungkin bisa kelebaran model. Kayak misalkan mungkin kalian bikin 3 layer input, tengah-tengah sama output, dan tengah-tengahnya itu mungkin hyperparameternya kalian setting mungkin ada 100 neuron atau mungkin 200 neuron, kalian coba satu-satu. Nah, itu kan dia nggak bakalan berubah nilainya selama pembelajaran, tapi dia tuh mengontrol proses pembelajaran model. Mungkin kalau kedalaman dia bakalan kalau misalkan terlalu lebar, parameter terlalu banyak, mungkin dia bakalan terlalu overfit ke data yang kita punya. Kalau terlalu kurang, dia bakalan gagal nge-capture pola dari data yang kita kasih ke model tersebut. Nah, kalau inference itu maksudnya proses melakukan prediksi dengan model yang dimiliki, yang udah kita pakai yang udah kita latih. Sedangkan evaluation metric itu cuman rumus pengukur performa model. Kalau misalkan klasifikasi mungkin ada akurasi, terus presisi recall kalau kalian pernah dengar. Kalau untuk regresi kalian bisa bilang mungkin R2 score kalau untuk regresi, atau mungkin mean absolute error atau mean squared error, yang mengukur error lah pokoknya. Nah, tahapan project machine learning itu ya nggak jauh beda sih sama deep learning juga, ya pokoknya nggak berkutat di 5 hal ini. Sebenarnya kalau dilengkapin sih ada model monitoring sama model deployment sih, cuman untuk project pembuatan modelnya untuk mungkin cukup segini aja dulu. Jadi itu udah pasti ada data akuisisi, kita ngambil data, kemudian kita ngebersihin datanya sama ngeproses datanya, kemudian kita nge-feature engineering sama fitur seleksi. Jadi fiturnya tuh mungkin kita transformasi, kita ubah-ubah nilainya, atau mungkin kita generate fitur atau variabel baru, kemudian kita melakukan fitur selection kalau bisa. Jadi kita milih fitur yang kemungkinan hanya akan berpengaruh kepada model doang, atau mungkin bisa dipakai semua fiturnya kalau mau coba.
Kemudian ada model fitting, ya ini berarti ngelatih model tersebut, dan kemudian ada evaluasi model. Jadi setelah model tersebut kita latih, kita evaluasi kan, mungkin diukur performanya berdasarkan metrik yang kita pakai. Kalau permasalahan klasifikasi pakai akurasi, permasalahan regresi mungkin pakai error mean absolute. Nah, ini tahapan diagramnya. Jadi datasetnya kita ambil, data akuisisi di sini, kemudian ini preprocessingnya, mungkin ada data processing sama wrangling, ini pembersihan, kemudian fitur extraction dan engineering, sama fitur scaling sama selection. Terus masuk ke modeling, habis itu kita masukin machine learning algoritma yang kita pilih. Habis itu nanti bakal dievaluasi sama melakukan tuning. Tuning itu maksudnya kalau pemilihan hyperparameter yang saya bilang tadi. Kalau misalkan neural networknya itu mungkin kita pilih mungkin mungkin kelebarannya 100 neuron atau 200 neuron, jadi kita tuning yang mana yang paling bagus. Kalau misalkan ternyata mungkin masih kurang, kalian bisa kembali ke proses data preparasi. Mungkin kalian proses data wranglingnya ada, kalian mau nyoba-nyoba yang lain, kayak misalkan pertama tadinya kalian drop missing value, habis itu kalian ganti, saya mungkin mau masukin aja deh imputasi daripada missing value, daripada di drop mending diimputasi aja missing value-nya pakai rata-rata kolom tersebut. Atau mungkin kalau fitur ekstraksinya kalian mau ganti, atau engineeringnya, metodenya kalian ganti. Kemudian bisa juga kalian mungkin seleksi fiturnya, mungkin ada yang salah, ada fitur yang bagus yang kalian gak consider. Habis itu kalian running lagi model sampai ya satisfactory resultnya. Habis itu baru udah kalian deploy sama monitoring. Nah, kemudian masuk ke deep learning, yang mana kalian kayaknya udah main di sini sih. Kalau dari definisi dulu, mungkin dia merupakan subset dari machine learning dan implementasi machine learning yang menggunakan neural network. Nggak semua, menurut saya nggak semua, maksudnya kalau ada algoritma yang pakai neural network, dia nggak essentially deep learning sih. Kalau misalkan cuma satu layer doang deep learning itu, ya berarti sesuai namanya sih deep sih, berarti bisa ditumpuk-tumpuk gitu. Cuman ya pasti backbone sebutannya ya, pokoknya kayak tulang punggungnya atau apa sih, pokoknya pakai neural network udah pastilah itu. Kalau namanya deep learning udah pasti ada bobot dan bias, terus neural network yang mana berarti cuman tumpukan linear regresi. Kemudian modelnya udah pasti jauh lebih kompleks, dan data yang dimiliki itu umumnya tidak terstruktur. Bisa sih pakai data tabular buat model deep learning, cuman kebanyakan data tabular tuh cukup pakai tree based model kayak random forest, Bayesian tree, XGBoost gitu-gitu. Nah, ini bedanya subset of AI sama subset of machine learning. Kemudian machine learning bisa dilatih pakai data yang lebih kecil. Cuman kalau deep learning dia tuh boros data, jadi istilahnya butuh data yang banyak banget biar modelnya bisa ngefit dengan baik. Kemudian ini kurang tahu maksudnya apa, requires more human intervention to correct and learn, sama learn on its own from environment and past mistakes. Mungkin untuk reinforcement learning kali ya. Kemudian shorter training and lower accuracy nggak ngejamin sih. Longer training and higher accuracy, ya ini longer training kejamin, cuman higher accuracy-nya kagak. Tergantung permasalahan yang kalian hadapin aja. Ini make simple linear correlations, enggak juga. Make non-linear complex correlations, ini iya. Ini gak simple banget sih. Kemudian can train on CPU, ini benar. Ini sometimes sih, tapi most of the times emang pakai GPU sih. Kalau machine learning biasanya cukup pakai CPU doang. Kemudian kalau ngebedain machine learning sama deep learning itu kapan kalian consider pakai machine learning sama deep learning? Biasanya kalau machine learning yang saya bilang tadi, dia tuh fitur ekstraksi, dia ada proses fitur ekstraksi kan. Berarti tuh kalau machine learning dia tuh nge-ekstrak fiturnya kalian sendiri. Mungkin kalian nge-engineer fiturnya sendiri, transformasi, atau mungkin nge-generate fitur baru, atau mungkin ngelakuin fitur seleksi. Misalkan ini fiturnya nggak kepake, ya udah tinggal dibuang atau gimana. Atau mungkin kalian reduksi dimensi fiturnya sendiri. Jadi kalian manual gitu kan istilahnya kan. Habis itu kalian baru masukin ke model, mungkin klasifikasi atau regresi, habis itu baru ada outputnya. Nah, kalau deep learning jadi tuh neural networknya tersebut tuh bisa dijadiin satu, tugasnya jadi satu. Dia tuh sekaligus ngelakuin klasifikasi atau regresi, sekaligus juga dia ngelakuin fitur ekstraksi atau fitur engineering atau fitur transformasi. Bukan berarti kita nggak ngelakuin fitur transformasi atau fitur engineering ya, tapi lebih ke kayak lebih minimalis lah daripada pakai machine learning, daripada ngehandle data tabular. Jadi paling kayak misalnya contoh gambar deh. Kalau gambar tuh biasanya tuh kalian cukup ngelakuin normalisasi aja ke input pixel gambarnya dari yang tadinya 0 sampai 255 untuk per pixel jadi 0 sampai 1 doang. Itu juga udah cukup sih kalau untuk nge-fit ke model klasifikasi. Dan
CNN-nya itu bertugas sebagai fitur ekstraksi, kemudian nanti ada linear ada yang namanya MLP multi layer perceptor, saya lupa namanya, ya pokoknya bertindak sebagai klasifikasi lah yang neuron-neuronnya itu, kemudian baru outputnya. Nah, ini deep learning beberapa arsitektur besarnya ada ANN, artificial neural network, kemudian ada convolutional neural network yang mana tuh motivasinya dia untuk ngehandle data gambar, tapi akhirnya bisa juga dipakai buat data barisan atau sequence yang berarti satu dimensi kan datanya, dan itu namanya CNN 1D. Ada juga CNN 3D, berarti ngehandle data 3 dimensi. Kemudian ada juga recurrent neural network yang pertamanya juga didesain buat ngehandle data sequence, cuman akhirnya bisa juga dipakai buat ngehandle, bentar, ada nggak ya? Kalau nggak salah ada sih, RNN buat gambar. Kurang ngedalamin saya. Kalau nggak salah ada. Nah, cuman ada lagi satu lagi namanya transformer, itu yang baru. Dia itu keluaran tahun 2017, dan dia jadi kayak backbone-nya gitu buat model-model yang SOTA atau state of the art sekarang ini. Ya dasarnya masih ANN sih. Dan transformer itu dia sebenarnya pengganti RNN. Cuman akhirnya ada yang ngimplementasiin buat ngehandle data gambar juga, konsepnya masih dari transformer. Nah, ini beberapa terminologi deep learning yang menurut saya kalian harus minimal paham lah, tahu. Pertama ada neural network, yang mana ini model mesin learning yang dipakai harusnya. Kemudian ada parameter weight and bias, ini maksudnya bobot sama bias, ini berarti parameternya pada model neural network. Kemudian gradient descent. Nah, ini gradient descent itu metode optimisasi yang dipakai untuk melatih model neural network. Jadi gradient descent itu kan sesuai namanya, jadi dia tuh kayak dia turun berdasarkan gradient. Nah, turunnya itu maksudnya tuh meminimumkan error. Jadi dia nyari error terkecil pakai metode gradient descent, yang harapannya itu bakalan dapat optimisasi error yang paling kecil berdasarkan data yang kita masukin. Kemudian ada forward propagasi, ini maksudnya proses perhitungan data dari input, jadi ngelewatin model, habis itu keluar ke output, itu namanya forward propagasi. Dan backward propagasi itu maksudnya proses ngupdate parameter dari output layer itu ke belakang, jadi ngupdate semua. Setelah kita ngelakuin forward, kita ngelakuin backward buat ngupdate. Forward buat ngitung, terus dapat errornya berapa, habis itu baru kita update pakai backward propagation. Wah, ini multi layer perceptor, maksudnya model neural network. Kemudian layer itu maksudnya lapisan, nah konteksnya itu merupakan lapisan pada model neural network, dan hidden layer merupakan lapisan neural network yang ada di antara input dan output layer. Kemudian ada iterasi. Iterasi itu maksudnya tuh kayak apa namanya, kalian ngasih data model, kalian kasih data, terus kalian compute, misalkan training kalian 100, data kalian 100 training, kemudian 10 kalian masukin ke model forward propagasi, habis itu kalian hitung selisih errornya, habis itu baru kalian update seluruh model pakai backward propagation. Nah, itu tuh hitungan satu iterasi. Jadi sekali update pakai gradient descent itu satu iterasi, terus 2 kali update 2 iterasi, berarti kan 10 data berikutnya. Nah, kan data kalian 100 tuh. Jadi 100, 10, 10, 10, 10. Kalau udah sampai cover semua datanya 100, itu berarti satu epoch. Jadi satu epoch itu bisa terdiri dari beberapa banyak iterasi. Kalau udah epoch, udah datanya udah komplit, ntar dia ngulang lagi kan. Kalau kalian mau 2 epoch, berarti nanti dataset yang kalian kasih 100 itu dia bakal dilihat 2 kali, yang mana berarti bakalan dapat 200 data. Dan masing-masing iterasinya ada 10. Kalau 10 berarti kan sampai habis sampai 100, jadi kan 10 iterasi kan. Jadi per epoch tuh ada 10 iterasi, dan kalau ada 2 epoch berarti total ada 20 iterasi. Dan batch size itu maksudnya ya sama literally sama ke iterasi, cuman lebih ke berapa data yang kalian pakai buat ngelakuin satu iterasi. Jadi kan kalau contoh yang tadi pakai 10 data kan buat satu iterasi, berarti batch size-nya 10. Learning rate itu dia tuh buat ngekontrol ini apa namanya, kecepatan update gradient descent-nya. Dan optimizer itu rumus yang dipakai buat nge-update gradient descent. Nah, kalau cost function itu maksudnya fungsi loss yang dipakai. Kalau regresi sih ya udah pasti kebanyakan mean absolute error sih, atau rooted mean squared error untuk loss function. Cuman ada beberapa loss function kok. Kayak kalau untuk klasifikasi dia ada loss functionnya sendiri. Kalau untuk apa namanya, regresi ya tadi yang saya bilang. Permasalahan, tergantung permasalahannya lagi jadinya. Ini bagaimana deep learning bekerja, ini alurnya sih. Jadi kayak yang tadi saya bilang, jadi pertama kalian konstruksi dulu nih, kalian definisi neural networknya dulu, ini arsitekturnya.
kemudian kalian randomisasi bobot sama biasnya. Habis itu baru data trainingnya kalian masukin ke model, habis itu kalian keluarin, maksudnya forward propagasi dari input ke tengah-tengah model kemudian ke output. Nah itu berdasarkan perkalian matriks kan, yang ngelewatin berbagai layer linear regresi yang bobot sama biasnya itu masih random nilainya. Habis itu baru kalian hitung lossnya, baru kalian ini ngelakuin gradient descent ke errornya, biar apa namanya, harapannya parameternya itu bisa ngupdate optimisasi apa ya, errornya makin turun deh pakai gradient descent. Jadi setelah di compute lossnya, habis itu baru kalian ngelakuin backward propagasi setelah kalian dapat nilai turunannya yang bakal ngarahin tebakannya ke tebakan yang lebih baik istilahnya. Itu baru kalian hitung backward propagasi, kemudian baru kalian lakuin parameter update. Jadi kalian update parameternya, habis itu baru deh paling diulang lagi sih dari nomor 3, dari nomor 7 ke nomor 3 lagi kalau datanya masih ada. Forward propagasi, compute loss, gradient descent, kemudian backward propagasi, baru ini parameter update lagi sampai kelar. Paling sekian itu dulu sih kalau dari ini. Masih ada waktu nggak ya? Bukan masih ada waktu, maksudnya saya kurang berapa menit tadi ya. Paling contoh dulu deh. Saya ini ada ini kode, kalau kalian familiar, ini saya udah ngeran sebelumnya, jadi langsung aja. Jadi pertama-tama tuh ya yang tadi saya bilang, mana ya, ke diagram deh. Nah dipakai yang ini. Ini masih data tabular contoh aja sih. Jadi pertama introduction, kemudian akuisisi data, ini datanya. Nah ini dapat datanya, kemudian eksplorasi dulu, buat dicek mungkin ada kesalahan atau apa, buat mengenal aja, sekedar mengenal. Kemudian data numeriknya diproses, dibersihin segala macam. Ini masih eksplorasi dulu. Ya, dicek-cek mungkin kalau ada sesuatu yang bisa kita lakuin, kayak misalkan transformasi variabel atau apa. Kayak buat ngelihat ada yang punya outlier atau gimana. Nah, kemudian ini cek korelasi, mungkin buat fitur seleksi atau mungkin bisa aja dipakai semua datanya dulu. Nah, ini baru pembersihan data. Ini pakai ada opsi drop, ada opsi imputasi. Kemudian ngehapus duplikasi row, kemudian bisa ngehandle outlier juga. Jadi kalau misalkan kalian nge-consider outlier itu nggak perlu dipakai, ya udah kalian tinggal ganti aja, mungkin pakai dibatasi nilainya atau pakai nilai maksimum. Nilai maksimum yang nggak kehitung outlier. Kemudian ini ada kategorik, sama sih, nggak jauh beda, konsepnya pakai nilai terbanyak paling. Mode, jadinya mode, bukan mana nih, mean rata-rata. Jadi pakai, kalau regresi kalau angka continue pakai mean, kalau angka discrete pakai mode. Kemudian pra-processing, ini ngeproses, ini transformasi variabel yang tadinya kategorik jadi numerik semua. Numerical data ini ditransformasi pakai min max scalar, jadi ngerubah nilai dari skalanya dirubah jadi 0 sampai 1 doang. Kemudian seleksi fitur, ini cek manual, ini yang ada korelasi kira-kira gimana. Habis itu mungkin di drop kolom, ini kalau ngedrop kolom saya komen sih, jadi nggak saya drop kolom dropnya, ini ngedrop kolom deh. Nah habis itu aksis 1, maksudnya kolom yang di drop, habis itu baru di filter, ini ngecek korelasi lagi. Nah ini ada data statistik, ini catatan sih, aslinya pas coding ini saya lupa nganggep ini, cuman kalau diulang maksudnya lebih baiknya data train sama data test itu kalian pisah. Jadi kalian nganggap data test itu kalian nggak pernah ada, kalian nggak punya, jadi kalian ngeproses data train doang. Nanti kalau kalian ngelakuin proses ke data train, metode yang sama yang kalian pakai itu baru kalian lakuin ke test, jadi ngelakuinnya 2 kali gitu, side by side gitulah. Atau mungkin kalian bisa proses trainnya dulu, baru mungkin hasilnya kalian metode-metode yang kalian pakai kalian copy, baru ke test set, habis itu sampai bawah jadi konsisten test set. Ini model selection, ini saya agak salah sih, maksudnya harusnya ini di atas, cuman waktu itu saya udah bikin duluan. Nah ini baru ada modeling dan evaluasi, ini saya bikin dulu semuanya. Habis itu saya mau nyoba buat ngebikin reportnya, saya coba masing-masing. Ini prosesnya doang. Habis itu baru di ini reportnya. Nah ini kalau kalian melihat perbandingannya langsung biar enak, mean absolute errornya apa. Ternyata 2300 ini kayaknya paling the best modelnya, 1230 random forest. Tapi kalau kalian mau consider R2 score mungkin R2 score juga random forest ternyata yang paling bagus fitting time-nya. Tapi kalau kalian lihat dia agak lama, tapi
inference time-nya juga cepet sih, terbilang cepet lah. Tergantung kalian mau consider kayak gimana. Ya paling ya sekian dulu dah, itulah untuk apa namanya, untuk eh, penjelasan mengenai dasar, mungkin bisa dibilang dasar machine learning kali ya. Berikutnya paling saya langsung masuk ke deep learning, entah mungkin saya bahas teorinya dulu atau langsung saya coding, atau mungkin coding while explaining the theory, mungkin juga. Saya belum tahu, mungkin kedepannya ya pokoknya tunggu aja videonya deh. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.